sini maupun yang ada di rumah. Halo semua. Halo juga. Oke, baik adik-adik. Hari ini senang sekali Kakak bersama adik-adik bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan luar biasa. Jadi adik-adik, hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan katekesi kita yang ketiga dengan tema Bumi itu indah, merawat tanah, air dan udara untuk semua. Jadi baik adik-adik, sebelum kita mulai katekesi kita hari ini, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Karena kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, baik adik-adik yang ada di sini maupun yang di rumah, perkenalkan kami Sekami dan Sekar dari Paroki Santo Yosef Raina Demes Bolawolon. Dengan saya Kakak Ocha. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tita. Saya Jessica. Saya Sabrina. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kakak Rino. Saya Nesya. Saya Ocin. Saya Isti. Saya Grace. Saya Queen. Saya Nesa. Saya Kakak Reni. Saya Gema. Saya Emania. Saya Dela. Aduh, senang sekali ya adik-adik, karena kita sudah saling memperkenalkan diri. Jadi baik adik-adik, sebelum kita mulai katekese kita yang ketiga dengan tema Bumi yang Indah, Merawat Tanah, Air dan Udara untuk Semua, Kakak mau bertanya sedikit. Kira-kira dari adik-adik semua, siapa yang masih mengingat tema katekese kita yang kedua? Saya Kakak. Tema katekese kita yang kedua adalah Hati yang Baru, Aku Belajar Meninggalkan Kesalahan. Oke, terima kasih sekali kepada Adik Isti. Jadi, hati yang baru, aku belajar meninggalkan kesalahan. Jadi adik-adik harus belajar untuk meninggalkan kesalahan. Dari yang malas ke gereja, jadi rajin ke gereja. Dan yang malas ikut Sekami dan Sekar, harus rajin mengikuti Sekami dan Sekar. Ikuti panggilan siapa adik-adik? Panggilan Tuhan Yesus. Oke, kira-kira aksi nyata apa yang sudah adik-adik buat pada tema katekese kita yang kedua? Saya Kakak. Oke, silakan. Membantu membersihkan lingkungan gereja. Oke, bagus sekali. Jadi kita sudah membantu membersihkan lingkungan gereja. Masih ada? Saya Kakak. Memilah sampah yang bisa didaur ulang menjadi bunga. Misalnya sedot-sedotan bekas, aqua gelas bekas, dan sendok plastik bekas. Aduh, bagus sekali. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, 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 salut. salut. Oke, tepuk salutnya dipersembahkan untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan. Oke, jadi setelah kita melewati katekese yang kedua, senang sekali. Hari ini kita berkumpul untuk menjalankan katekese kita yang ketiga dengan tema Bumi yang Indah, Merawat Air, Tanah, dan Udara untuk Semua. Jadi adik-adik,
tujuan dari katekese kita hari ini adalah untuk menyadari bahwa bumi yang kita tempati hari ini adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Jadi sebagai anak-anak yang baik, kita mempunyai tugas untuk menjaga dan merawat keindahan alam ciptaan Tuhan. Jadi baik adik-adik, sebelum kita mulai katekese kita, mari kita awali dengan lagu Laskar Kristus Bangkitlah. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Oke, silakan duduk kembali adik-adik yang manis. Terima kasih karena sudah sama-sama bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, baik adik-adik. Setelah kita memulai dengan lagu pembuka, mari sekarang kita sama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk sama-sama berdoa. Doa akan dibawakan oleh adik kita Grace. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Tanganku, tanganku ada dua, mataku ada dua, ku tutup katup erat, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam semua ciptaan, Engkau merangkul dengan keadaan semua yang adil. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, penuhi kami dengan kebaikan, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari tanpa kehilangan siapapun. Ya Allah, orang miskin, bantulah kami untuk menolong mereka yang ditinggalkan dan dilupakan di bumi ini, mereka yang berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia. Ajarilah kami untuk memenuhi doa dan menatap segala sesuatu dengan rasa kagum, untuk mengetahui bahwa kami terjalin dengan segala makhluk. Kami mohon, sudilah Engkau mendukung kami dalam perjuangan untuk keadilan, cinta, dan perdamaian. Amin. Dalam nama Bapa
kepada adik kita Grace yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Tepuk terima kasih. Ting ting tong tong ting ting tong. Makasih yes. Oke, terima kasih kepada adik kita Grace yang sudah membawa kita dalam doa. Baik adik-adik, masih semangat? Masih. Oke, harapan kakak adik-adik selalu semangat. Baik adik-adik yang di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Oke, adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mendalami tema katekese kita yang ketiga tentang bumi itu indah, merawat tanah, air, dan udara untuk semua lewat sebuah game. Adik-adik mau bermain tidak? Mau kakak. Benar-benar mau? Benar kakak. Oke, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk bermain bersama dalam game yang dipimpin oleh Kakak Reni. Jadi game ini disebut game estafet air. Mari kita bermain. Baik adik-adik, hari ini kita akan bermain games estafet air. Pasti adik-adik di rumah penasaran kan bagaimana cara main games ini? Adik-adik yang di sini semangat tidak? Wah, sangat antusias sekali ya. Baik, kakak akan menjelaskan bagaimana cara bermain games ini. Jadi, kakak sudah membagi teman-teman kita di dalam 2 tim. Ini tim A dan ini tim B. Jadi, nanti teman kita ini akan menuangkan air di teman yang berada di belakang teman kita ini. Lalu mereka saling menuangkan air sampai di teman yang terakhir. Pada posisi paling belakang akan disediakan botol. Siapa yang mengisi botol air minum dengan volume air terbanyak, maka tim itu yang akan menjadi pemenangnya. Adik-adik di rumah pasti sudah sangat penasaran kan? Yang di sini sudah siap belum? Siap. Oke, kita akan mulai gamesnya ya. Dalam hitungan ketiga, gamesnya akan dimulai. Tapi sebelum itu, kakak bagikan dulu material yang harus kita gunakan saat bermain games. Silahkan kakak Ocha dan kakak Rino. Sudah siap adik-adik? Sudah. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Harus lebih hati-hati supaya airnya jangan kehabisan. Ya, Ayo, 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 lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ayo, lebih cepat. Ayo, ayo, ayo. Lebih cepat. Lebih cepat kelompok istiwa. Kelompok Grace sudah sangat jauh melewati kelompok isti mereka. Ayo lebih cepat. Dalam hitungan ketiga, permainan akan segera diselesaikan. 1, 2, 3, selesai. Oke, wah seru sekali. Luar biasa adik-adik kita di sini sangat bersemangat.
Teman-teman di rumah juga pasti sangat bersemangat menonton kita di sini kan? Oke, Kakak Ocha dan Kakak Rino akan menunjukkan bukti siapa pemenangnya kira-kira. Ayo kita lihat. Wow, semuanya penuh ya. Ini juga penuh, tapi yang paling penuh adalah kelompok dari kelompok Tita. Kelompok A. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk salut dulu buat semua, tepuk salut. Salut, salut. Salut. Oke adik-adik, seru tidak tadi gamesnya? Pasti teman-teman kita di rumah tadi sangat melonjak kegirangan ya menonton kita. Oke, bagaimana kira-kira perasaan adik-adik saat bermain games ini? Saya merasa senang dan bersemangat, Kakak. Wah, Nisa merasa senang dan bersemangat ya. Lalu, kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari bermain games ini? Silakan Emania. Kekompakan, kerjasama, dan ketelitian. Wah, kekompakan dan ketelitian ya. Kita juga harus menghemat air adik-adik. Kira-kira bagaimana cara kita menghemat air? Cara kita untuk menghemat air adalah yang pertama itu kita jangan lupa mematikan keran saat sudah tidak digunakan, dan yang kedua menggunakan air secukupnya, dan yang ketiga menampung air hujan. Wow, banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan itu untuk menghemat air. Gunakan air dengan bijak. Kira-kira selain air, apa lagi ciptaan Tuhan? Saya kakak. Silakan Jessica. Matahari, pohon, bunga, bulan, bintang, dan manusia. Wow, jawaban yang sangat luar biasa. Tuhan kita sungguh luar biasa. Begitu banyak ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan ini. Kira-kira cara kita mengucap syukur ke Tuhan itu bagaimana caranya? Saya kakak. Silakan Sabrina. Dengan cara berdoa, merawat, serta menjaga lingkungan sekitar. Wow, adik-adik kita sangat luar biasa ya, sangat bersemangat. Itu dia teman-teman, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari games ini. Teman-teman juga boleh mengikuti games ini di rumah. Baik, itu saja games dari kami hari ini. Kita sangat bersenang-senang hari ini teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa. Oke adik-adik, bagaimana games kita tadi, seru tidak? Pasti adik-adik di rumah juga sangat bersemangat menonton kita tadi kan? Jadi kakak akan menyampaikan dari games kita tadi, kita belajar banyak sekali hal. Yaitu bagaimana cara kita menjaga tanah, udara, air, serta semua ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan satu lagi, tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke baik, terima kasih kepada Kakak Reni. Tepuk salut dulu untuk Kakak Reni. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Kakak Reni yang sudah mengajak adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk bermain bersama dalam game estafet air. Jadi seru ya adik-adik. Jadi KTKC kita yang ketiga yang bertema Bumi Itu Indah, menjaga air, tanah, dan udara untuk semua telah kita saksikan dan kita mainkan bersama lewat game estafet air. Jadi baik adik-adik, setelah kita bermain, sekarang kita akan diteguhkan lewat terang sabda Allah dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Ini akan dipandu oleh kakak kita Rino. Kepada kakak kami persilakan. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Wah, kelihatannya kurang semangat ya. Halo adik-adik. Halo juga.
Bagaimana? Sudah siap mendengarkan sabda Tuhan? Sudah. Yang di rumah, ayo sudah siap mendengarkan sabda Tuhan atau belum? Ayo kita buka kitab sucinya sama-sama ya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 31. Ayo yang ada Alkitab kita buka sama-sama. Yang tidak punya Alkitab kita mendengarkan dengan saksama. Yang di rumah sudah siap untuk membaca dan mendengarkan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 31. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung, atas di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah mendengarkan sabda Tuhan? Saya kakak. Iya. Merasa senang dan bersyukur atas ciptaan dan kebaikan Tuhan. Wah, jawaban yang luar biasa sekali dari adik kita, Ocin. Kita beri tepuk salut untuk adik Ocin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Pada hari keberapakah Allah menciptakan air dan tanah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya kakak. Ayo, adik kecil kita yang mungil ini, silakan menjawab. Pada hari ketiga kakak. Iya, jawabannya betul sekali ya, pada hari ketiga. Nah, bagaimana Allah menciptakan air dan tanah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, si kecil hitam manis dan unyu-unyu. Dengan cara berfirman. Jawaban yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan air dan tanah dengan cara apa adik-adik? Berfirman. Nah,
Mengapa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya kakak. Ya, silakan adik. Sebagai tanda kasihnya kepada kita. Ya, jadi adik-adik perlu tahu ya, yang di sini maupun yang di rumah, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita karena sebagai tanda kasihnya kepada kita. Karena Tuhan menyayangi kita, maka Tuhan menciptakan bumi dan isinya untuk kita. Nah, adik-adik, selain air dan tanah, apa saja ciptaan Tuhan yang kamu dengar dalam bacaan tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya kakak. Ya, silakan. Matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nice, jawaban yang sempurna. Kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, adik-adik, bagaimanakah cara kita sebagai anak-anak menjaga dan merawat ciptaan Tuhan? Oke, silakan adik. Dengan cara menghemat air. Iya, dengan cara menghemat air. Masih ada jawaban yang lain? Saya kakak. Iya, silakan adik. Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, masih ada jawaban yang lain? Saya kakak. Iya, silakan adik. Menanam pohon dan bersyukur dengan cara berdoa. Jawaban yang luar biasa dari adik-adik semua. Kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bersama bahwa bumi ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya sebagai tempat tinggal bagi semua makhluk, baik adanya. Kita bisa membaca, adik-adik yang di sini maupun di rumah bisa membacanya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 31. Dalam proses penciptaan, Allah menciptakan dari ketiadaan. Jadi adik-adik bayangkan, Allah menciptakan semuanya itu dari nol. Allah pun menciptakan alam semesta sebelum manusia diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dulu segala jenis tumbuhan dan juga binatang. Lalu terakhir adalah Allah menciptakan manusia. Setelah semuanya ada, barulah manusia diciptakan sebagai ciptaan terakhir dari segala ciptaannya. Jadi adik-adik, manusia itu setelah Allah menciptakan semuanya, baru diciptakan manusia. Jadi manusia itu menjadi yang terakhir dari ciptaan Allah. Jadi keindahan alam seperti gunung, sungai, pohon, dan hewan lain adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Jadi adik-adik membayangkan bagaimana kasih dan cinta Tuhan kepada manusia sehingga Dia menciptakan gunung, sungai, pohon, dan hewan untuk kehidupan manusia. Jadi adik-adik yang di rumah maupun yang di sini, setiap makhluk hidup memiliki peran dalam keseimbangan alam, termasuk manusia yang diberi akal dan hati untuk menjaga ciptaan Tuhan. Jadi adik-adik, kita sebagai manusia yang diberi akal dan budi, kita harus bisa mencipta, kita harus bisa menjaga dan merawat ciptaan Tuhan yang lain. Kita tidak boleh merusak ciptaan Tuhan yang lain. Adik-adik, jika kita bersyukur atas ciptaan Tuhan, kita juga harus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana, setuju? Setuju. Hai, kurang semangat. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, adik-adik, ada satu ayat emas yang sangat menyentuh kita dari bacaan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 31. Kitab ayat emasnya itu adalah
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31a. Aduh, kita sudah disegarkan dengan sabda Tuhan. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih kepada Kakak Rino yang sudah membawa kita dalam penghayatan terang sabda Allah lewat kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Adik-adik tadi sudah sama-sama mendengar satu ayat emas dari kitab Kejadian tadi. Kira-kira apa ayat emasnya tadi? Coba kita sebut sama-sama. Allah melihat Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Aduh, pintar sekali ya adik-adik yang manis ini. Jadi ayat emasnya, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh sangat baik. Jadi semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dan kita bersyukur karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan hati. Sehingga manusia mampu menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan. Jadi baik adik-adik, setelah kita bermain games dan dikuatkan dalam terang sabda Allah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk melakukan sebuah aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik mau tidak? Mau, Kakak. Aduh, mau tidak adik-adik? Mau, Kakak. Terima kasih banyak. Jadi, kakak punya beberapa pilihan. Nanti adik-adik tentukan yang mana yang mau dilakukan oleh adik-adik sekalian, ya. Oke, yang pertama kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disiapkan. Bisa tidak? Bisa, Kakak. Terima kasih. Jadi adik-adik kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan sekitar kita terlihat bersih. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, menghemat air dan listrik. Jadi kalau air atau listrik sudah tidak kita gunakan, kita harus mematikannya. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di mana saja kita berada. Begitu juga adik-adik yang ada di mana saja, di rumah, atau yang sedang menonton kegiatan KTKC ini. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita agar terlihat indah, bersih, dan rapi, supaya udara yang kita hirup adalah udara yang segar, bukan polusi atau udara yang tercemar. Jadi baik adik-adik, dari beberapa pilihan yang sudah kakak sebutkan tadi, kira-kira bagaimana tanggapan adik-adik? Apa yang bisa kita buat ke depannya? Ayo, siapa yang berani? Saya, Kakak. Silakan adik kita. Memilah dan mengolah sampah menjadi sesuatu. Contohnya membuat bunga dari botol atau gelas plastik. Aduh, bagus sekali ya. Jadi kita bisa memilah sampah. Jadi sampah yang masih bisa digunakan, kita bisa mendaur ulang menjadi sesuatu. Bisa menjadi bunga atau semacamnya, sesuai dengan kreativitas adik-adik kita. Oke, masih ada lagi? Saya, Kakak. Oke, adik kita Sabrina. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya pada saat berbelanja, sebaiknya kita menggunakan tas belanja sendiri yang bisa dipakai berulang kali.
Aduh, bagus sekali jawaban adik kita ya. Jadi kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Jadi kita bisa menghemat penggunaan sampah plastik. Jadi untuk adik-adik yang masih bersekolah maupun yang sudah bekerja ke kantor atau ke sekolah, kita bisa menggunakan botol air yang bisa digunakan berkali-kali, bukan botol air yang hanya dipakai sekali, sehingga bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke, masih ada lagi? Saya kakak. Oke, adik kita Gema. Jika kita melihat dari kita porsi anak kecil, mungkin kita bisa menanam bunga atau pohon di lingkungan sekitar gereja kita agar terlihat bersih dan asri. Aduh, bagus sekali ya usulan adik kita Gema. Jadi kita diajak untuk menanam bunga atau pohon di sekitar lingkungan gereja sebagai tempat berteduh. Jadi ketika pohon itu tumbuh menjadi tinggi, bisa sebagai tempat berteduh di saat kita kepanasan. Jadi selain berteduh, kita juga bisa menghirup udara yang segar. Ya, jadi segar, udara yang segar. Kita bisa mendapatkan oksigen dari tanaman yang kita tanam. Jadi usulan adik-adik sungguh sangat luar biasa. Mari kita tepuk salut dulu untuk adik-adik semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, adik-adik, dari sekian banyak usul dan saran, sekarang kakak mau mengajak adik-adik. Kira-kira kapan kita bisa melakukan segala aksi nyata ini? Saya kakak. Pertama, jika kita memilah sampah, kalau kita melihat dari aktivitas anak sekolah, kita bisa melakukannya pada hari Kamis, tanggal 3 April 2025. Sedangkan kalau untuk menanam pohon di gereja itu, kita sesuaikan saja dengan anak sekolah yang libur pada tanggal 31 Maret 2025, karena pada saat itu kita libur dan juga tanggal merah. Oke, terima kasih. Jadi usulan kakak Gema, kita melaksanakan kegiatan ini pada saat anak-anak libur. Bagaimana adik-adik? Bisa tidak? Bisa, kakak. Oke, puji Tuhan adik-adik. Karena adik-adik bisa, jadi ke depannya kita akan melakukan aksi nyata dengan membersihkan halaman sekitar gereja dan menanam bunga serta pohon. Oke adik-adik, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung kegiatan katekese kita yang ketiga dengan tema Bumi itu indah, merawat tanah, air dan udara untuk semua. Oke adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Jubileum 2025. Laskar Kristus, Bangkitlah. nyala hidup dari harapanku, hidungku kan sampai padamu, sang rahim sumber hidup abadi. Di jalanku ku percaya Kau, setiap bangsa, suku dan bahasa, jumpa terang di dalam sabdamu. Putra putri rapuh dan terpencar telah disambut di dalam Putra
Baik adik-adik, mari kita sama-sama mendaraskan doa Jubileum 2025. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyatakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam, baik manusia maupun seluruh kosmos, dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat Jubileum membangkitkan kembali dalam diri kami pesiara harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagi-Mu, Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Baik adik-adik, setelah kita menyelesaikan kegiatan katekese kita dengan tema Bumi itu Indah, merawat tanah, air dan udara untuk semua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu penutup yang berjudul Kamulah Lilin Kecilku. Baik adik-adik,
yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih karena sudah bersama-sama kita menjalankan katekese kita yang ketiga dengan tema Bumi itu indah, merawat tanah, air dan udara untuk semua. Sampai jumpa.